Halo semuanya, shalom anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak Miss dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita melalui video. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sekarang semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami melalui video hari ini. Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak yang menyaksikannya dari rumah. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, semangat untuk tetap mau belajar. Meskipun kami belajar secara daring, biar Allah juga tetap memberikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, dan hikmat untuk boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami siap belajar. Amin. Nah, hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita dari bab yang kemarin, yaitu tidak kekal alias fana bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan yang ada pada benda serta jenis-jenis perubahannya. Terus kita juga udah belajar bahwa semua benda yang ada di dunia ini pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada benda yang tidak mengalami perubahan. Semua benda pasti akan berubah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang judul kita, yaitu tidak kekal alias fana. Nah, anak-anak Miss, ada yang pernah dengar kata-kata kekal nggak? Atau fana? Mungkin ada yang pernah dengar ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang apa artinya kekal dan apa artinya fana. Jadi, kekal itu artinya tetap atau tidak berubah selama-lamanya. Sedangkan fana adalah lawan kata dari kekal. Fana artinya tidak kekal. Jadi, kekal dan fana itu memiliki arti yang berlawanan. Jadi, kalau anak-anak Miss pernah dengar hidup yang kekal, itu artinya berarti hidup selama-lamanya. Ternyata ada banyak kata-kata kekal yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Miss akan menyebutkan beberapa contohnya saja ya, seperti yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lalu yang mungkin paling sering anak-anak Miss dengar, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita juga akan belajar tentang dua macam kekekalan. Nah, yang pertama itu, hidup selamanya bersama dengan Allah, dan menikmati semua hal yang indah yang dijanjikannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kekekalan yang kedua, hidup selamanya tidak bersama dengan Allah, tapi bersama dengan iblis dan para malaikat-malaikatnya menjalankan hukuman atas dosa. Nah, jikalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa semua hal yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal, karena pada akhirnya semuanya akan berubah. Tetapi ternyata Allah menawarkan sesuatu yang kekal kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Apa itu? Yaitu hidup yang kekal bersama dengan Allah. Tetapi pilihannya ada di tangan kita, termasuk di tangan anak-anak Miss. Anak-anak Miss, mau nggak menerima hidup yang kekal? Nah, sebelum dijawab, kita saksikan dahulu video berikut ini ya. Ditonton ya anak-anak Miss. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 7 berkata, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Tuhan rela meninggalkan surga dengan segala yang dimilikinya untuk turun ke dunia dan menjelma sebagai manusia. Dalam keadaan yang sangat hina dia dilahirkan.
Sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa, Yesus rela merasakan kelemahan-kelemahan yang dialami manusia. Hal itu dilakukannya karena Dia sangat mengasihi manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia tidak akan pernah bisa menghapus dosanya sendiri, maka satu-satunya yang dapat melakukannya hanyalah Tuhan itu sendiri. Karena Allah suci dan tidak berdosa, Allah mengirimkan anaknya untuk menjadi alat pembayaran bagi hutang dosa kita. Seharusnya kita yang menjalani hukuman, tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus menyerahkan dirinya untuk dihukum, supaya kita bebas. Inilah kabar baiknya. Tuhan tetap mengasihi manusia, meskipun manusia dalam keadaan berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan, baik itu adalah orang yang baik, bahkan penjahat sekalipun. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa dalam maut yang kekal. Tuhan tetap merindukan bahwa setiap orang dapat kembali kepadanya dan hidup berbahagia di dalam kerajaan-Nya. Untuk itu, hanya ada satu cara. Tuhan membuat sebuah rencana yang besar, penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, yaitu lewat Yesus, anaknya yang tunggal. Setelah menyaksikan video tadi, ternyata hidup yang kekal adalah anugerah dari Allah. Bukan kita dapat karena kebaikan atau karena usaha kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa beroleh hidup yang kekal? Caranya, hidup yang kekal ini kita dapatkan dengan beriman dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Tetapi bukan iman yang hanya ikut-ikutan saja ya anak-anak Miss. Karena teman kita beriman kepada Tuhan, terus kita juga beriman kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mau mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Nah, sekarang Miss mau bertanya kepada anak-anak Miss. Maukah kamu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu? Sekarang Miss mau mengajak semua anak-anak Miss untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saya. Saya menyesali semua kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan. Saya meminta Engkau untuk masuk dan tinggal di dalam hati saya untuk selama-lamanya. Saya percaya Engkau mau membersihkan hati saya dan menyucikan hati saya. Saya menerima Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang anak-anak Miss sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata kalau minggu lalu kita belajar bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang kekal karena semuanya pasti akan berubah. Ternyata Allah menawarkan hidup yang kekal bersamanya di surga bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang tugas kita semua adalah untuk semakin mengandalkan Tuhan dan semakin mengenal Yesus. Lalu, bagaimana caranya agar kita semakin mengenal Yesus? Yaitu dengan cara semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin berdoa, dan semakin rajin beribadah. Anak-anak Miss sudah rajin belum melakukannya? Miss juga akan memberikan tugas kepada anak-anak Miss. Miss percaya bahwa anak-anak Miss adalah anak-anak yang taat dan anak-anak yang rajin. Dikerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Miss berterima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan videonya. Tetap semangat belajar ya anak-anak Miss dan tetap dijaga kesehatannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.